Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian adik-adik? Semoga selalu sehat dan semangat. Kali ini kita belajar mengenai pendidikan lingkungan hidup. Apa saja yang menjadi fokus pembahasan kita? Mari kita lihat. Yang pertama, mengenal tabu lampot. Yang kedua, menyenangi penanaman tabu lampot. Dan yang ketiga, mempraktikkan penanaman tabu lampot. Mari kita mulai. Tabu lampot. Apa sih tabu lampot itu? Tabu lampot adalah tanaman buah dan atau bunga dalam pot yang memiliki arti yaitu tumbuhan yang dibudidayakan di dalam pot yang bertujuan untuk hiasan ataupun untuk diproduksi bunga atau buahnya ya. Ini ya, jadi tanaman buah atau bunga yang ditanam di dalam pot itu namanya tabu lampot. Dengan tujuan diambil manfaatnya sebagai hiasan ataupun diambil hasil dari buah dan bunganya. Paham ya? Mari kita lanjut. Manfaat tabu lampot antara lain ini ya. Yang pertama, solusi untuk keterbatasan lahan tanam. Seperti ini ya. Kan kalau di Pasuruan itu pasti kota itu dikit lahannya ya, ada bangunan-bangunan yang banyak itu ya. Di sini tabu lampot itu menjadi solusi. Kita tetap bisa memiliki tanaman dan memanfaatkannya walaupun lahannya terbatas, terutama di lingkungan urban seperti kota-kota, tidak terkecuali kota Pasuruan. Terus yang kedua, menghias sekitar jalan raya agar terlihat lebih asri ya. Di sini jelas apabila ada tumbuhan pastilah akan hijau dan akan lebih indah. Terus yang ketiga, menghias lahan sempit di permukiman sehingga lingkungan terlihat hijau dan asri. Ini sudah terlihat ya di gang-gang di Krapyarejo itu kan ada orang-orang mulai bekerja sama, bekerja bakti menghias lahan yang sempit hingga menjadi lebih indah. Terus yang keempat, mengurangi polusi udara akibat asap kendaraan bermotor. Seperti yang kita ketahui ya, tumbuhan itu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Nanti udara akan menjadi lebih bersih dan sehat tentunya untuk kita hirup. Terus memudahkan perawatan tanaman. Ini jelas ya, kan kalau di dalam pot itu nggak tumbuh kemana-mana ya, pasti ya di dalam pot itu aja. Jadi kita gampang untuk melakukan perawatan. Terus yang terakhir, dampak ekonomi menghasilkan cuan atau keuntungan. Jadi kalau kalian menekuni dalam penanaman tabu lampot ini bisa menghasilkan uang, dijual buahnya atau bunganya ya. Seperti itu ya. Terus hal apa saja yang perlu diperhatikan kalau kita akan menanam tabu lampot? Yang pertama, menyiapkan bibit tanaman yang unggul. Ini untuk menjamin tanaman kita tanaman yang berkualitas. Kita harus jeli tanaman yang bagus itu bagaimana. Biasanya batangnya kan kokoh ya, yang lurus gitu. Terus cabangnya juga banyak, daunnya juga hijau seperti itu ya. Kita amati terlebih dahulu. Terus yang kedua, menyiapkan media tanaman yang sesuai. Ini biasanya ada tanah ya jelas, terus ada sekam, biasanya dicampur sabut atau pupuk-pupuk kompos seperti itu ya. Ini harus dicampur demikian rupa hingga menjadi media tanam yang pas dan sesuai tanaman-tanaman tersebut. Terus menyiapkan ukuran pot yang sesuai, ini juga penting ya. Kadang-kadang kan ada pot yang sangat besar itu ya, kan eman-eman kalau kita cuma menanam tanaman yang kecil. Jadi yang kecil untuk yang kecil, yang besar untuk yang besar. Itu ya. Terus ini langkah-langkah penanaman. Yang pertama mencampurkan bahan-bahan media tanam dengan perbandingan yang tepat.
Campurkan secara merata dan buang kerikil-kerikil yang ada di dalamnya. Ini berarti kita mencari tanah, sekam ya, dan lain-lain. Terus kita campurkan hingga menjadi media tanam yang pas. Yang kedua, siapkan pot. Letakkan pecahan genting di dasar pot ini agar ini ya, media tanam kita tidak terlalu banyak dan nanti air apabila ada air berlebih pada waktu kita menyiram itu akan keluar. Seperti itu ya. Terus masukkan sabut kelapa. Ini sabut kelapa juga sama ya untuk irrigatif juga. Terus dimasukkan media tanam hingga setinggi pot. Maksudnya mendekati bibir pot itu ya. Terus ambil bibit pohon. Bibit pohon itu kan biasanya ditanam di polybag ya. Polybagnya dirobek secara perlahan, jangan sampai mengenai akarnya biar bisa tumbuh sempurna. Setelah itu diletakkan di tengah-tengahnya ya. Terus masukkan kembali sisa media tanam ke dalam pot. Berarti itu dikubur pakai media tanam yang sisa. Terus isi ruang-ruang di sekitar bibit pohon dengan media tanam hingga ke pangkal batang. Padatkan media tanam di sekitar batang. Bisa kira-kira ya? Gampang kan? Terus yang kelima, siram media tanam dengan air untuk mempertahankan kelembapan. Saat menyiram, gunakan air secukupnya. Jika terlalu banyak, tanaman dapat mudah layu. Karena ada beberapa jenis tanaman yang tidak kuat apabila terlalu banyak terendam air. Terus yang keenam, simpan tabung lampu di tempat yang mendapat sinar matahari, namun jangan diletakkan langsung di bawah sinar matahari. Ini kan masih baru tanam ya, jangan langsung ditaruh di bawah matahari, nanti takutnya akan layu bahkan mati. Terus yang terakhir, siram setiap pagi atau sore. Setelah 1 minggu, letakkan di tempat terbuka. Ini kalau akarnya sudah tumbuh, terus tumbuhannya sudah kuat, ya baru ditaruh di tempat terbuka seperti itu ya. Terus setelah kita menanam, kita harus merawat biar tanaman itu sehat dan lestari. Apa saja yang kita lakukan yaitu penyiraman. Dengan melakukan penyiraman secara rutin disesuaikan dengan musim. Pada musim kemarau siram pada pagi atau sore. Kalau musim hujan hanya disiram pada saat terlihat kering. Kan kita juga memanfaatkan hujan itu ya untuk melakukan penyiraman. Itu ya. Jadi kalau kemarau itu lebih sering, kalau musim hujan jangan terlalu sering. Terus pemupukan, berikan pupuk pada tabung lampat untuk memberikan nutrisi pada tanaman. Pertama dilakukan 1 bulan setelah penanaman, selanjutnya dilakukan 3-4 bulan sekali. Pupuk yang diberikan sebaiknya pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang. Ini apabila terlebih kalau kita makan ya, kita meminimalisir residu bahan kimia dalam buah yang akan kita makan. Terus yang selanjutnya yang ketiga, pemangkasan dilakukan untuk mengurangi penguapan dan untuk menghindari dari penyakit tanaman. Di sini terkadang kan tanaman itu tumbuhnya kurang beraturan ya, sehingga kita harus merapikan, tapi jangan terlalu banyak kalau memotong batang, takutnya tumbuhannya akan mati. Terus repotting atau memindahkan dari pot lama ke pot baru yang lebih besar. Ini kalau biasanya ada hitungan tahun ya, terus sudah 1 tahun tanam kan membesar, potnya nggak kuat lagi. Kalau dipaksakan potnya akan pecah, nanti akan meluber kemana-mana ya, maka harus selalu diganti apabila sudah waktunya. Seperti itu ya. Ini contoh-contohnya tabung lampu, ada mangga, ini kan juga berbuah ya, walaupun ini nggak punya lahan kan ya di atas paving, tapi bisa kita punya pohon jeruk walaupun nggak punya sawah ya.
Terus ini ada kelengkeng juga, ada durian, ada beberapa. Selain kita mendapatkan manfaat dari keindahannya, kita juga memperoleh manfaat dari buahnya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pertanyaan langsung saja melalui Google Classroom ini atau melalui WhatsApp. Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.